Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Dalam pergantian tahun 2024 ke tahun 2025 ada sebuah gerakan yang menarik. Banyak kawan baik di dalam negeri maupun mancanegara mengirimkan kartu ucapan Selamat Tahun Baru 2025 1 Rajab. Di sini tanggal 1 Januari 2025 digantikan dengan tanggal 1 Rajab. Rupanya gerakan ini nampaknya bisa terjadi karena berdasarkan perhitungan kalender Masehi dan Hijriah tanggal 1 Januari 2025 bertepatan dengan 1 Rajab 1446 Hijriah. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan beberapa catatan berkaitan dengan masalah ini. Di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya, gerakan untuk menghilangkan acara perayaan Tahun Baru memang sudah berjalan lama. Gerakan seperti ini bagian dari gerakan ideologi Islamisasi, bahwa kita sebagai orang Islam tidak boleh meniru atau merayakan perayaan yang berasal dari tradisi non-Islam. Gerakan anti perayaan Tahun Baru ini pecah menjadi dua. Pertama, mereka yang memang sama sekali tidak mau merayakan Tahun Baru Masehi karena perayaan-perayaan seperti ini tidak ada tuntunannya di dalam sunnah. Kelompok ini banyak didominasi oleh kaum Salafi Wahabi. Meskipun nanti gerakan Islamisasi ini berhasil menggantikan atau menghilangkan sama sekali perayaan Tahun Baru Masehi dan berhasil dengan Tahun Baru Hijriah, kelompok ini nampaknya tetap saja tidak mau menerima perayaan Tahun Baru Hijriah. Bagi kelompok Salafi Wahabi, semua jenis perayaan termasuk perayaan Maulid Nabi mereka tolak. Dasarnya adalah tidak ada sumber rujukannya di dalam sunnah. Kedua, mereka yang memang menggantikan perayaan Tahun Baru Masehi dengan Tahun Baru Hijriah. Menurut mereka seharusnya umat Islam memperingati Tahun Baru Islam yang merujuk pada tahun Hijrah Rasulullah. Hijrah ini mereka maknai sebagai peristiwa terpenting bagi Islam karena dengan hijrah Islam bisa berkembang pesat. Ketersebaran dan kemajuan umat Islam sekarang ini tidak akan terjadi jika tidak ada peristiwa hijrah atau perpindahan fisik Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Karenanya peristiwa ini harus diperingati dengan perayaan. Bagi mereka peringatan tahun baru Hijriah selain lebih islami juga akan mensiarkan Islam. Bagi kelompok ini merayakan tahun baru Hijriah sama sekali bukan bid'ah. Peringatan tahun baru Hijriah ini akan menggantikan perayaan-perayaan yang sifatnya hura-hura menjadi perayaan yang islami dan sesuai dengan syariah. Gerakan model kedua ini banyak diikuti oleh kalangan mainstream Islam di Indonesia seperti sebagian kalangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan organisasi-organisasi besar Islam lainnya. Pendek kata, mereka ini akan lebih nyaman jika umat Islam hanya memperingati tahun baru Hijriah saja, bukan tahun baru Masehi. Apakah upaya ini berhasil? Dua gerakan di atas ternyata tak kunjung berhasil sampai kini. Tetap saja perayaan Tahun Baru Masehi berjalan secara meriah. Bahkan jika saya lihat fenomenanya, tahun-tahun belakangan ini perayaan Tahun Baru Masehi menjadi semakin ramai. Kepala negara selalu menghadiri pesta rakyat perayaan ini. Malam menjelang Tahun Baru, kembang api diluncurkan di mana-mana. Gerakan perayaan tidak berkurang, namun malah selalu lebih meriah. Saya melihat bahwa gerakan anti Tahun Baru Masehi ini memang memandang semua persoalan dari kacamata agama. Sementara masyarakat Islam di Indonesia, misalnya, tidak selalu demikian. Jika mereka merayakan Tahun Baru Masehi yang ini merujuk pada tradisi Barat, maka mereka memang menganggapnya ini sebagai perayaan budaya dan merayakan kesenangan bersama. Mereka menganggap bahwa perayaan Tahun Baru Masehi ini sebagai hiburan, bukan sebagai tindakan keharusan. Jika mereka mau, ya pergi ke peringatan. Jika mereka tidak mau, ya cukup tinggal di rumah. Bagi mereka tidak ada yang salah dan aneh memperingati Tahun Baru Masehi. Lain halnya jika mereka memperingatinya dengan hal-hal yang dilarang oleh agama secara jelas, misalnya mabuk-mabukan dan mengganggu ketertiban umum. Hal seperti ini tanpa tahun baru pun ya ditolak dan ditinggalkan oleh umat Islam. Saya melihat juga bahwa gerakan pergantian perayaan Tahun Baru Masehi
dengan perayaan Tahun Baru Hijriah berjalan sporadis saja dan tidak mengakar dalam budaya masyarakat Islam di Indonesia. Misalnya Tahun Baru 2025 ini memang bertepatan dengan tanggal 1 Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan Islam. Namun, 1 Rajab ini juga tidak dilihat sebagai tahun utama secara keseluruhan oleh umat Islam. Ada sebagian umat Islam yang menganggap keutamaan itu tidak memiliki dasar di dalam Islam. Selain itu, kesamaan Tahun Baru Masehi dengan peristiwa penting dalam bulan Hijriah tidak selalu ada. Bahkan perayaan Tahun Baru Masehi ini dirayakan secara mewah di negara-negara Islam. Di Dubai, Uni Emirat Arab, malam pergantian Tahun Baru dihiasi dengan kembang api kelas dunia. Qatar sendiri juga memperingati kedatangan Tahun Baru Masehi dengan pesta kembang api yang juga spektakuler. Riyadh, ibu kota Saudi, juga membuat pertunjukan kembang api atau firework yang luar biasa indah untuk menyambut Tahun Baru Masehi 2025. Hal ini terjadi di mana-mana, di negeri-negeri berpenduduk mayoritas Muslim, Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, mengapa perayaan Tahun Baru tidak dipahami sebagai perayaan kebudayaan saja? Kenapa harus dikait-kaitkan dengan keyakinan kita? Mungkin sebagian kalangan masih memimpikan bahwa umat Islam bisa terlena dengan hal-hal yang demikian ini, karena mereka menginginkan agar umat Islam membangun perayaan berdasarkan keyakinan mereka sendiri. Bagi mereka, meskipun budaya, namun mereka menganggap bahwa budaya Barat itu bisa menyesatkan perilaku umat Islam. Umat Islam bagi mereka harus memiliki sikap dan perilaku sendiri. Umat Islam tidak boleh tasyabuh atau menyerupai dalam apapun termasuk budaya. Pemikiran seperti itu sih boleh saja, asalkan kita memang mampu memberikan alternatif-alternatif bagi masyarakat kita. Tapi penentunya tetap masyarakat. Jika masyarakat tidak doyan dengan suguhan kita, maka yang salah bukan mereka, namun kitanya yang memang tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan kebudayaan yang menarik bagi mereka, bagi umat Islam. Dan jika itu terjadi, maka jangan lalu menarik masalah itu menjadi masalah keagamaan. Lalu kita membuat penilaian-penilaian yang aneh-aneh atas perilaku kebudayaan mereka. Janganlah kita membiasakan diri untuk menutupi kelemahan kita sebagai elit agama karena tidak mampu menarik minat umat lalu menimpakan kesalahan itu pada mereka. Misalnya dengan mengatakan mereka harusnya mengikuti ustadz, ulama, dan kiai mereka. Sebagai catatan, gerakan untuk menggantikan perayaan dari Tahun Baru Masehi ke Tahun Baru Hijriah itu hal yang bisa dilakukan. Jika mereka ingin sukses melakukan itu, maka gerakan itu harus menarik hati umat Islam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.